kasih Ibu pada kesempatan siang hari ini. Saya mengganggu waktunya Bu Supartini terkait dengan tugas saya, eh, yaitu tugas di guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan keputusan pengambilan keputusan di sekolah. Iya Bapak, silakan. Ya, di sini saya akan mewawancarai atau akan memberikan bertanya-tanya mengenai beberapa poin. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya Bapak. Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, terus mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Oh, begitu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya Bapak. Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Terima kasih. Terus lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yaitu saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Oh, begitu. Terima kasih. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan Oh, bersama. gitu gitu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya Bapak. Untuk tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. Oh, gitu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Eh, Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk jadwal tertentu saya itu tidak ada Pak. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Oh, gitu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya,
Untuk pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, saya kira itu saja pertanyaan atau wawancara dari saya. Terima kasih sekali. Mungkin jawaban dari Ibu dapat dijadikan sebagai referensi saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Sama-sama Pak Rudi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf Pak, minta waktunya sebentar buat wawancara dengan Bapak terkait tugas kami di pendidikan guru penggerak, yaitu materi demokrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan praktek pengambilan keputusan di sekolah. Nantinya hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baiklah Pak, bisa dimulai wawancara ini. Siap. Di sini yang saya tanyakan ada 8 poin. Yang pertama terkait dilema yang saya pelajari ini ada 2, yaitu dilema etika dan kebenaran moral. Untuk dilema etika ini lebih pada kebenaran atau kebenaran, sedangkan kebenaran moral yaitu kebenaran dan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebenaran moral? Baik Mas Di, sebelum saya menjawab, saya sendiri kan ya banyak beberapa hal terkait pengambilan kebijakan atau keputusan. Di antara dilema moral dan etika memang hampir bermirip pria. Jadi kalau etika itu sama-sama benar, kata nggih. Kalau yang moral itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita mengambil keputusan yang benar dan salah, mungkin kita ambil yang benar. Nggak mungkin kita ambil yang salah. Selanjutnya untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya secara pribadi sama-sama benar, tentu saya pertimbangkan manfaatnya. Lebih yang bermanfaat yang mana? Sama-sama benarnya, tapi manfaatnya yang kita utamakan. Oke, kalau yang bermanfaatnya lebih besar yang mana itu yang saya ambil. Kita nggak ambil yang segi madorotnya, jadi yang segi manfaatnya yang saya ambil. Meskipun yang saya ya namanya bisa tuh nggak mungkin lah 100% itu akan pro lah, pasti ada yang kontra. Oke, dari jiwa guru 10 mungkin yang 2 atau gimana mungkin tidak setuju, tapi sisi lain kan lebih bermanfaat untuk orang banyak yang akan saya ambil. Kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya pribadi jelas, saya kan bermusyawarah dengan seluruh guru pertimbangannya kalau itu masalah di sekolah. Kalau kita di dunia pendidikan ya, yang saya misalkan ada sebuah masalah, tak mungkin akan saya selesaikan sendiri. Syarat usul dari seluruh elemen yang ada di sekolah itu bagi saya sangat penting. Saya tidak orangnya tidak ego. Saya tetap akan membuka keterbukaan kepada semua elemen yang ada, yang pasti akan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Yang penting demi kepentingan orang banyak, saya pun akan memutuskan yang terbaik buat orang banyak. Selanjutnya yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya pribadi, yang paling efektif ya kita tetap mengadakan satu musyawarah dengan atau kalau mau untuk keputusan di sekolah berarti musyawarah dengan di sekolah. Mungkin kalau melibatkan lebih luas lagi keluarga sekolah atau warga sekolah, berarti melibatkan baik tokoh masyarakat atau mungkin wali murid ya kita harus melibatkan, kita tidak boleh sepihak. Ini tidak sepihak kemauan saya selaku pengambil penanggung jawab memberikan
keputusan harus seperti ini, tidak. Bagi saya orangnya nggak sangat fleksibel. Intinya yang penting sebuah keputusan adalah bermanfaat. Kata takutnya cuma ini. Sekarang yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini yang sering dilema etika sama-sama benar sebenarnya. Yang menjadi masalah kadang ada beberapa orang yang tidak bisa menerima masukan. Artinya pendapat dari berbagai elemen sekolah, dari dewan guru atau mungkin warga sekolah, kadang dia tidak bisa menerima, menganggap pendapat beliaunya itu benar. Jadi masukan, saran, kadang beliau abaikan. Sehingga kadang ini yang menjadi masalah untuk pengambilan keputusan. Kadang terjadilah konflik di antara sesama atau mungkin kesepakatan itu tidak bisa bulatkan, itu kadang nggak bisa menerima hasil keputusan yang kita sepakati bersama dan tidak bisa menjalankan secara konsisten dan istiqomah. Itu cuma seperti itu yang saat ini menjadi kendala saya selaku penanggung jawab di sini. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau saya selagi ada sebuah hal yang harus saya putuskan, kalau saat itu bisa saya putuskan. Kalau lagi hal itu tidak bisa saya putuskan hari itu, pasti akan saya pertimbangkan lebih matang. Kalau kita butuh pemikiran atau mungkin saran dari orang lain, saya tetap minta saran dari orang yang terbaik. Saya harus seperti apa? Begini itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sendiri yang pasti ya masukan dari berbagai elemen lah. Kalau di sekolah ya teman-teman satu sekolahan sebagai tim yang sama, mungkin bisa juga untuk pertimbangan dengan orang lain yang mungkin punya kompeten yang terkait dengan apa yang harus kita ambil keputusan itu, sehingga betul-betul apa yang kita putuskan nanti intinya tidak merugikan, artinya bermanfaat. Kalau saya seperti itu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya, yang pasti manusia tidak ada yang sempurna. Belajar bisa dari apa yang kita lihat, belajar bisa dari apa yang kita dengar, dan belajar apa yang pernah kita alami. Menurut saya itu mungkin yang menjadi pengalaman yang tidak mungkin akan saya lupakan, sehingga sebuah keputusan yang saya ambil tidak sekedar di saat itu, tapi mungkin saya bisa kembali flashback ke belakang, dulu mengambil keputusan seperti ini, nilainya seperti ini, itu akan selalu menjadi pertimbangan saya. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga menambah pengetahuan saya dan wawasan saya dan bisa dijadikan referensi saya dalam mengambil keputusan pada setiap Jadi sama-sama. dan terima kasih Pak atas wawancara. Waalaikumsalam.